Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan strategi portofolio saham. Seperti yang telah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya, terutama pada saat membahas tentang portofolio. Portofolio itu kan bagaimana kita mengalokasikan dana yang kita miliki, kita mau investasikan pada aset apa saja ya. Nah, kalau di video ini kita akan lebih fokus kepada portofolio saham. Jadi bagaimana dana yang kita miliki itu bisa dialokasikan pada berbagai jenis saham. Nah, berbicara tentang strategi portofolio saham, ada dua strategi yang umumnya dikenal di dalam dunia investasi ya. Yang pertama adalah strategi pasif, yang kedua adalah strategi aktif ya. Jadi di video ini akan lebih mengupas secara tuntas apa itu strategi pasif, kemudian apa itu strategi aktif secara konsep, kemudian apa perbedaan antara kedua strategi portofolio saham ini. Pengantarnya setidaknya seperti ini. Kalau kita investasi di saham ya, kita tahu bahwa saham itu merupakan instrumen investasi yang punya risiko tinggi. Oleh karenanya, investor itu perlu berhati-hati dalam memilih strategi dalam berinvestasi di saham. Seperti yang disampaikan di awal, investor bisa memilih apakah dia akan memilih strategi aktif atau dia akan memilih strategi pasif. Atau bisa menggabungkan kedua jenis strategi ini. Ya, jadi bisa pilih salah satu, aktif atau pasif, kemudian atau bisa menggabungkan kedua jenis strategi ini. Di dalam strategi aktif, ya, bagi investor yang memilih strategi aktif, maka mereka bisa secara aktif ya memilih saham, kemudian aktif terkait jual beli saham, kemudian cari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham. Jadi dilihat bagaimanakah dari waktu ke waktu pergerakan harga saham dari satu perusahaan. Ya. Dan tindakan-tindakan lain, tindakan aktif yang lain untuk menghasilkan abnormal return. Ya, abnormal return ini kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah return tidak normal ya. Artinya kita bisa menghasilkan return yang sesungguhnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan return harapan kita sebagai investor. Ya, jadi jika return yang kita dapatkan sebenarnya return yang sesungguhnya lebih besar daripada return harapan kita, maka kita punya peluang untuk mendapatkan abnormal return. Ya, jadi kalau strategi aktif ya, investor tuh aktif mencari informasi terkait mulai dari dia mau pilih saham apa, terus kemudian aktif melakukan jual beli saham ya untuk menghasilkan atau mendapatkan abnormal return. Sebaliknya, investor yang memilih strategi pasif ya, sesuai namanya kan pasif ya.
maka investor itu akan cenderung pasif dalam berinvestasi saham, cenderung juga akan mengikuti indeks pasar ya. Jadi ngikutin indeks pasarnya saja tanpa cari informasi lebih dalam terkait saham apa yang akan dipilih gitu ya. Jadi tindakannya pasif ya, hanya ikuti market saja. Bagaimana pergerakan market? Nah, dia ngikutin saja gitu ya. Itu perbedaan yang cukup mendasar antara strategi aktif dan strategi pasif. Oke, secara lebih mendalam ya, saya akan ulas dulu untuk yang strategi pasif terlebih dahulu ya. Dalam konsep pasar efisien, ya, efisien market itu dikatakan jika pasar benar-benar efisien. Maksudnya pasar itu benar-benar efisien, ya, ingat kembali jurnalnya Fama tahun 1970 mungkin ya. Jadi kalau kita bicara pasar efisien, ingat kembali salah satu tulisan dari Fama, ya, ini peraih Nobel, Fama tahun 1970 ya, salah satu tulisan yang terkenal terkait pasar efisien. Dikatakan pasar efisien jika tidak ada satu investor pun ya yang bisa memperoleh return tidak normal atau abnormal return di atas return pasar. Jadi kalau pasar itu dikatakan efisien, artinya nggak ada lagi investor, baik investor institusional ataupun investor retail, ya, investor individual yang bisa memperoleh return tidak normal atau abnormal return di atas return pasarnya. Itu berarti pasar benar-benar efisien ya, tidak ada kebocoran informasi di pasar ya. Itu disebut pasar efisien. Investor yang menggunakan strategi pasif, dia percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut ya. Nilai intrinsik ini adalah nilai sebenarnya dari saham tersebut. Ya, padahal pada realitanya bisa jadi nilai intrinsik itu di atas nilai pasar ataupun di bawah nilai pasar ya. Tapi orang yang atau investor yang mengikuti strategi pasif ya, dia merasa bahwa harga pasar yang terjadi itu sama dengan harga atau nilai intrinsik dari saham yang bersangkutan. Di dalam strategi pasif ya, setidaknya ada dua strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah strategi beli dan simpan ya, buy and hold strategy. Atau yang kedua, strategi mengikuti indeks atau indexing strategy. Secara detail mengenai dua strategi pasif ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kita masuk dulu strategi pasif yang pertama, yakni adalah strategi beli dan simpan ya. Buy and hold strategy. Nah, di dalam strategi beli dan simpan ini, investor akan membeli sejumlah saham dan tetap memegangnya ya. Saham itu tetap di hold selama beberapa waktu ke depan. Jadi dia beli saham, terus kemudian saham itu dia tahan, dia pegang saham itu sampai beberapa waktu ke depan. Strategi beli dan simpan itu bisa dilakukan oleh investor ya dalam komposisi dari banyak saham ya. Jadi bisa banyak saham ataupun hanya beberapa jenis saham. Jadi strategi buy and hold ini bisa dilakukan pada banyak saham ataupun pada beberapa jenis saham yang ada. Tergantung potensi dana yang dimiliki oleh investor yang bersangkutan ya. Jadi dia beli, kemudian dia tahan sampai beberapa waktu ke depan.
Strategi pasif yang kedua adalah strategi mengikuti indeks atau indexing strategy. Nah, di dalam strategi ini ya pada prakteknya bisa diilustrasikan misalkan ya pada pembelian instrumen reksadana. Ya, jadi dalam reksadana itu kan kita menginvestasikan dana dalam reksadana, terus kemudian nanti yang mengelola itu adalah manajer portofolionya dari reksadana yang bersangkutan. Ya, jadi kita pasif saja. Kita hanya menginvestasikan dana kita dan mempercayakan kinerja dari portofolio tersebut kepada manajer investasi dari reksadana yang kita pilih. Atau bisa juga digambarkan pada dana pensiun ya oleh investor. Ya kan, dalam dana pensiun kan kita hanya naruh uang saja kan. Nah, nanti yang pengelola dana pensiun itu yang akan menginvestasikan dana pensiun itu akan diinvestasikan ke aset apa saja misalkan ya. Baik aset real ataupun aset finansial. Jadi pembelian reksadana ataupun dana pensiun itu bisa menggambarkan sebenarnya strategi mengikuti indeks ini. Ya, karena kita pasif hanya menginvestasikan dana dan mempercayakan dana kita itu kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk bisa mengelola dana yang telah kita investasikan. Lihat poin yang berikutnya ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan membeli instrumen reksadana, investor punya harapan bahwa kinerja investasinya pada kumpulan saham-saham dalam instrumen reksadana ya, karena kan reksadana itu kan ada beberapa jenis ya, ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, ya, bahwa kinerja dari investasinya pada berbagai saham itu sudah merupakan duplikasi ya dari kinerja indeks pasar. Di pasif saja kita sebagai investor itu pada saat kita membeli reksadana. Dipercayakan saja dana yang telah kita investasikan kepada manajer portofolio reksadana yang bersangkutan ya. Jadi kita udah punya harapan bahwa kinerja dari kumpulan saham yang ada pada reksadana tersebut adalah cerminan, adalah duplikasi dari kinerja indeks pasar. Ya, penjelasan tadi sudah membahas tentang strategi pasif. Berikutnya adalah kita membahas strategi aktif. Tujuan dari strategi aktif itu adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu bahwa return portofolio yang kita dapatkan dari strategi aktif itu bisa lebih tinggi daripada return portofolio yang kita dapatkan melalui strategi pasif. Ya, karena kan kalau strategi aktif kan kita banyak melakukan tindakan aktif ya. Kita cari informasi, mau pilih saham itu juga cek informasi, kita lakukan analisis dan sebagainya. Sehingga harusnya dengan strategi aktif itu return portofolio saham kita lebih tinggi harapannya dibandingkan kita pakai strategi pasif. Ada 3 jenis strategi yang bisa kita terapkan kalau investor itu memilih atau menjalankan strategi portofolio yang aktif ya. Bisa melalui pemilihan saham, bisa juga melalui rotasi sektor, lalu kemudian bisa juga melalui strategi momentum harga. Penjelasan dari ketiga strategi aktif ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, kita masuk pada strategi aktif yang pertama, yakni adalah pemilihan saham. Di dalam pemilihan saham ini, investor itu secara aktif
menganalisis ya dan memilih saham-saham terbaik. Ya, jadi dilakukan pemilihan saham-saham terbaik. Apa itu maksudnya saham-saham yang terbaik ini? Maksudnya adalah saham-saham yang memberikan hubungan tingkat return dan resiko yang terbaik dibandingkan alternatif lainnya. Ya, jadi kalau kita mengatakan kita pilih saham-saham yang terbaik, sebenarnya yang kita cari adalah hubungan antara return dan risikonya itu yang terbaik dibandingkan alternatif saham yang lain. Nah, kalau misalkan kita melakukan pemilihan saham ya, dapat juga dilakukan dengan analisis fundamental ya. Kita bisa melihat laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan gitu ya. Kita cek kinerja keuangannya dari beberapa tahun terakhir supaya kita bisa tahu prospek saham itu di masa depan itu bagus atau tidak sih. Ya, jadi pemilihan saham ini pun juga bisa dilakukan melalui analisis fundamental. Investor akan membeli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar atau undervalued ya. Jadi akan beli saham yang nilai intrinsiknya di atas harga pasar ya. Jadi beli saham pada saat harganya murah. Dan menjual saham yang nilai intrinsiknya di bawah harga pasar atau overvalued. Kalau overvalued berarti menjual saham pada posisi harganya mahal. Kan begitu ya, kalau kita beli inginnya pada harga yang murah, tapi pada saat kita ingin jual, kita jual pada harga yang mahal. Sehingga kita bisa mendapatkan return yang kita harapkan lebih tinggi atas penjualan saham tersebut. Strategi aktif yang kedua adalah rotasi sektor. Nah, biasanya strategi rotasi sektor ini dilakukan oleh investor yang investasi sahamnya itu pada saham-saham yang ada dalam negeri saja. Ya, dia tidak berinvestasi pada saham-saham yang ada di luar negerinya, tapi dia hanya investasi pada saham-saham yang ada di dalam negeri ya. Kalau misalkan kita di Indonesia ya berarti saham-saham yang tercatat atau terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan investor kalau dia melakukan rotasi sektor ya. Yang pertama adalah melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak pada sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi di kemudian hari. Jadi, investasi pada saham-saham yang bergerak pada sektor tertentu ya. Kayak di Bursa Efek Indonesia itu kan ada setidaknya 9 sektor. Apakah sektor pertanian, ya kan, sektor keuangan, terus kemudian sektor-sektor yang lain ya, sektor barang konsumsi, sektor aneka industri dan lain sebagainya. Jadi kita investasinya pada satu sektor saja misalkan ya. Terus kemudian yang kedua, melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklis ekonomi, pertumbuhan, dan nilai saham perusahaan. Ya. Jadi bisa juga pada sektor industri yang berbeda, tapi dimodif ya, bobot dari portofolionya kita ubah. Jadi kalau kita punya saham pada sektor yang berbeda-beda, misalkan ya, oh COVID-19 ini sangat menimpa sekali sektor barang konsumsi misalkan ya. Nah, berarti mungkin barang konsumsi harganya bisa turun harga sahamnya. Nah, mungkin kita bisa diuntungkan pada sektor yang lain, misalkan sektor perbankan, yang barangkali perbankan tidak terlalu ngefek nih Pak, akibat COVID gitu ya, sehingga perbankan harganya stabil terus dari waktu ke waktu. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya, dengan melakukan rotasi sektor. Dengan kita memilih saham pada sektor yang berbeda, suatu saat kita mungkin bisa dirugikan dari satu sektor, tapi kita masih punya peluang untuk mendapatkan keuntungan pada sektor yang lain.
Nah, terkait dengan rotasi sektor ya, ini kalau menurut Reilly dan Brown tahun 1997 ya, mengkategorikan saham berdasarkan 5 sektor ya, berdasarkan 5 sektor industri. Kalau di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 9 sektor ya. Kalau menurut Reilly dan Brown tahun 1997 ada saham-saham sektor finansial, ada saham-saham sektor barang-barang konsumen tahan lama, ada saham-saham sektor barang modal, kemudian ada saham-saham sektor industri dasar, ada juga saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok ya. Dari semua saham yang ada dikelompokkan menjadi 5 sektor industri. Dalam strategi rotasi sektor ya, investor bisa membeli saham sektor tertentu yang diperkirakan bisa meningkat ya, melebihi return pasar yang terjadi. Kan harapannya kan bisa dapat abnormal return kan. Jadi pilih atau beli saham pada sektor-sektor tertentu yang kedepannya itu bisa mengalami peningkatan nilai dibandingkan return pasar yang terjadi. Nah, ini gambar ini diambil dari Kuhn ya. Judul artikelnya adalah Stocks are still your best buy pada investment analysis and portfolio management. Ya, jadi gambar ini yang seperti lembah ini ya, seperti gunung ini adalah siklis ekonominya. Ya, siklis ekonominya. Nah, ini yang ada bundar-bundaran ini adalah saham-saham pada sektor tertentu ya, yang tadi dijelaskan di depan oleh punyanya Reilly dan Brown ya. Jadi misal nih contoh, misalkan ya saham sektor finansial. Ya, saham sektor finansial itu kan bisa bank, ya kan, bisa perusahaan sekuritas, ya. Biasanya kalau saham-saham yang ada di sektor finansial itu akan sangat terpengaruh pada suku bunga. Betul ya? Di pergerakan suku bunga itu akan sangat mempengaruhi sekali kinerja dari saham sektor finansial. Misalkan perbankan ataupun perusahaan sekuritas, ya, asuransi. Nah, pada saat tingkat suku bunga naik, misalkan ya, pada saat tingkat suku bunga naik, beberapa penelitian mengatakan bahwa pada saat tingkat suku bunga naik, ya, harga dari saham sektor finansial itu akan turun. Ya, jadi misalkan seperti itu terjadi, siklisnya dia akan turun nih. Kalau tingkat suku bunga naik. Justru kalau lagi turun ini mungkin kesempatan untuk beli saham perbankan atau asuransi misalkan. Tapi kalau pada saat tingkat suku bunga turun, di mana nanti harga saham sektor finansial akan cenderung meningkat, maka di situ posisi yang terbaik adalah sell, menjual saham-saham yang ada di sektor finansial. Kalau kita lihat trennya seperti itu ya, karena kan perusahaan-perusahaan sektor finansial atau sektor keuangan itu sangat peka sekali pada pergerakan suku bunga. Ya, jadi ini contoh saja bahwa pergerakan dari saham-saham sektor finansial itu kalau misalkan dia tadi tingkat suku bunga naik ya, maka harga sahamnya akan cenderung turun di sini misalkan. Mengalami penurunan gitu ya. Nah, akan dimanfaatkan oleh investor. Kalau misalkan harganya turun, bisa jadi strategi yang terbaik adalah membeli saham itu pada satu periode. Ya, itu mungkin penjelasan terkait gambar ini ya, yang bicara tentang strategi rotasi sektor sebagai antisipasi siklis bisnis. Ya, karena kan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain itu kan beda-beda ya. Ketahanan terhadap tingkat suku bunga itu pasti beda-beda. Kalau saat ini kita di periode COVID-19, itu pun juga beda-beda ketahanan antar sektor. Justru itu akan menarik bagi kita untuk melihat bagaimanakah ketahanan masing-masing sektor terhadap
iklim investasi selama pandemi ini ya. Kira-kira sektor mana yang diminati oleh investor pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke, itu tadi terkait strategi rotasi sektor. Strategi aktif yang ketiga adalah strategi momentum harga. Nah, strategi ini berdasarkan realita bahwa pada saat-saat tertentu harga pasar saham itu akan mencerminkan, ya, akan merefleksikan pergerakan laba ataupun pertumbuhan perusahaan, ya. Jadi pada waktu-waktu tertentu harga saham itu bisa mencerminkan pergerakan laba dan pertumbuhan perusahaan. Ya kan, kalau misalkan investor punya ekspektasi bahwa pergerakan laba akan terus meningkat ke depan, bisa jadi dia akan membeli saham itu. Kalau investor merasa pertumbuhan perusahaannya oke nih, maka investor bisa juga yakin atau mantap untuk membeli saham itu ya. Jadi dalam strategi momentum harga ini, investor mencari ya momentum atau timing yang tepat ya pada saat kapan dia harus menjual ataupun membeli saham supaya dia bisa untung di masa depan. Jadi cari timing kapan saat yang tepat untuk beli atau jual saham pada periode tertentu. Berbagai teknik bisa kita gunakan untuk mencari momentum yang pas ya, momentum yang tepat. Misalkan dengan membuat peta atau chart pergerakan harga saham historis gitu ya. Pergerakan harga saham pada periode sebelumnya seperti apa sih gambarannya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nanti ke depan kayaknya pergerakan harganya akan meningkat deh. Kayaknya pergerakan harga sahamnya akan menurun deh. Itu bisa kita lakukan. Ya, berbagai aplikasi kan sekarang banyak ya. Di Play Store itu bisa Anda gunakan untuk terkait analisis dengan menggunakan chart pergerakan harga saham ya. Yang kedua bisa dengan menggunakan komputer untuk menentukan waktu yang tepat kapan kita akan beli atau kapan kita akan menjual saham. Itu setidaknya 3 strategi aktif ya di dalam strategi portofolio saham. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait strategi portofolio saham. Semoga materi ini bisa dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.